Hai Cece Romet Kitchen, mau bikin vegetables dumpling atau dimsum isi sayuran. Kita mau bikin kulit dimsumnya dulu. Ini pakainya kulit pangsit biasa aja. Saya pakai takaran sendok 14 sendok makan tepung terigu serbaguna. 1 sendok makannya yang agak penuh seperti itu ya, 14 sendok makan. Tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk-aduk dulu. Ini gampang banget bikin kulitnya. Ini air panas mendidih. Saya mau pakai 12 sendok makan air panas mendidih. Kita masukin sekitar 10 sendok atau 11 sendok dulu. Aduk-aduk. Pokoknya saya udah hitung ya 12 sendok makan airnya itu, dan sudah cukup untuk membuat kulit dimsumnya atau kulit pangsitnya ini. Lalu kita uleni aja. Kalau udah nggak begitu panas, diuleni sampai rata. Kuncinya adalah menggunakan air panas mendidih untuk membuat kulit pangsit yang lentur. Kalau kalian nggak pakai air panas, kulit pangsitnya bisa agak kaku gitu, kurang lentur hasilnya. Kita istirahatkan dulu, ditutup seperti ini supaya nggak kering. Lalu kita diamkan adonan ini selama 1 jam, minimal 1 jam ya, harus istirahat. Untuk isian sayurannya saya pakai 3 buah jamur shiitake kering. Kalian boleh menggunakan jamur apapun yang kalian suka, nggak harus jamur shiitake kering. Lalu karena ini masih kering, saya tuang air panas dan kita rendam dulu sampai jamurnya lunak. Kita pinggirin dulu jamurnya. 1 buah bawang bombay, saya potong-potong dulu bawang bombaynya. Ini versi dimsum untuk vegetarian. 5 siung bawang putih. Kita cincang halus sehalus mungkin, kalau bisa sih diulek aja atau diparut. Jahenya juga 2 cm ini saya cincang halus, kalau bisa diulek atau diparut aja. Tapi kalau kalian suka dengan jahe yang masih agak kasar sedikit nggak masalah ya, kayak saya suka jadi nggak masalah dicincang. Setengah buah kol, ini kolnya seger banget, saya mau cincang halus juga kolnya. Jadi semua sayuran yang kita gunakan untuk membuat isian dimsum sayuran ini harus dipotong kecil-kecil, dicincang halus. 1 batang daun bawang, ini ukurannya besar banget daun bawangnya. Saya mau cincang halus juga daun bawang ini. Untuk isian sayuran itu bisa sesuai kemauan kalian, gak harus kol ya. Dan saya tambahkan wortel, 1 buah wortel yang diparut kasar seperti ini. Kalau kalian mau mencincangnya juga boleh, saya lebih suka pakai serutan. Jamur shiitakenya udah saya rendam dan saya peras dulu, karena jamur shiitake ini menyerap banget cairan, menyerap banget air, jadi diperas dulu seperti ini ya. Jamur shiitakenya kita cincang halus juga. Setelah itu saya mau memanaskan minyak goreng. Kita mau tumis dulu bawang bombay, bawang putih, dan jahe, semuanya masuk jadi satu. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Romet Kitchen, silahkan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Saya baru aja memasukkan daun bawang, kita tumis juga daun bawangnya bareng dengan bawang bombay, bawang putih, dan jahe. Masukkan jamur shiitake yang sudah dicincang, kita tumis dulu. Memasak isian ini nggak boleh terlalu lama. Masukkan wortel yang udah diparut, aduk lagi. Sekarang kita bumbuin 2 sendok makan kecap asin. Aduk-aduk. Untuk resep ini saya nggak pakai gula ya, karena wortelnya udah manis. 1/4 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh kaldu jamur.
Lalu kita aduk lagi. Kalau sudah tercampur rata, masukkan kol. Kolnya sudah dicincang halus ya. Lalu kita aduk sebentar aja sampai kolnya layu. Nggak usah sampai mateng banget. Terakhir kita beri 1 sendok makan minyak wijen. Aduk rata, matikan apinya. Ini isiannya udah jadi, kita sisihkan dulu. Setelah ini kita balik lagi ke kulit pangsitnya atau kulit dimsumnya. Ini dia sudah istirahat 1 jam. Taburi meja kerja dengan tepung maizena, lalu kita tipisin aja kayak gini. Digulung-gulung sampai memanjang. Lalu saya mau potong-potong. Untuk ukurannya bisa disesuaikan selera aja, mau besar atau kecil. Lalu saya beri tepung maizena lagi supaya nggak lengket. Harus pakai tepung maizena karena tepung maizena itu gluten free, jadi dia nggak lengket sama sekali. Oke, ini kita tipisin ya, dibentuk bulat dulu, lalu ditipiskan. Dan kita gunakan rolling pin untuk menipiskannya. Kalau lengket bisa ditaburi dengan tepung maizena lagi. Karena saya nggak ada cookie cutter, saya pakai mangkok kecil ini untuk ukurannya. Kalian gunakan mangkok kecil, tutup toples atau tutup apa yang bisa digunakan. Lalu kita potong pakai pisau seperti itu. Dan hasilnya seperti ini, lentur banget, tipis, bagus ya. Lebih bagus bikin sendiri memang kulit pangsit itu. Ini sudah selesai semua, dan bagian pinggir-pinggirnya ada yang sisa itu jangan dibuang. Kita bisa membentuknya lagi, tapi jangan dibulatkan. Jangan sekali-kali membulatkan sisa-sisa adonan itu. Dibiarkan aja kayak gitu, lalu ditumpuk-tumpuk dan digilas. Hasilnya akan bagus lagi. Jadi nggak perlu dibulatkan. Kalau ada yang bolong, ditambal aja, ditekan seperti itu sampai jadi kulit pangsit lagi. Kita bentuk ya pakai mangkok kecil dan kita potong pakai pisau. Nah, ini hasilnya, meskipun tadi sisa-sisa pinggiran adonan, hasilnya sama cantiknya. Setiap lapisan diberi tepung maizena supaya enggak lengket. Tuh bagus banget, kayak beli ya. Hasilnya jadi 24 lembar, tergantung ukuran juga sih. Nah, ini isiannya. Untuk isian dimsum sayuran kita, siapkan air untuk perekat. Kita mau bentuk dimsum sayurannya, beri isian di tengahnya. Lalu pinggir-pinggirnya itu kita olesi air. Hanya menggunakan air, nggak perlu putih telur atau apa, cukup air aja. Lalu kita ketemukan pinggir-pinggirnya, ditekan seperti itu sampai lengket. Dan kita lipat. Ikuti aja seperti yang ada di video itu. Kalau kalian punya cara lain untuk membentuk dimsum, silakan gunakan cara yang lain. Saya pakai cara yang paling gampang aja tapi hasilnya bagus. Nah, kayak gini. Lumayan lah ya. Oke, dimsum isi sayuran versi diet ya. Ini versi vegetarian, udah siap untuk kita kukus. Boleh juga direbus, tapi jangan digoreng ya, sayang banget. Dan nanti saya akan tunjukkan cara mengawetkan dimsum ini. Caranya seperti ini. Kita taruh aja di wadah, diberi jarak jangan sampai menempel. Setelah itu kita bekukan di freezer sampai benar-benar beku, lalu kita mau simpan lagi. Nah, yang ini kita mau mengukusnya, panci pengukusnya dioles dulu dengan minyak goreng. Lalu yang mau kita makan sekarang kita kukus sekarang, yang mau dimakan besok-besok kita bekukan. Ditutup dan kita masak selama 15 menit. Cukup, jangan kelamaan ya. Kita angkat dimsum isi sayurannya. Kalau kalian bikin banyak juga nggak masalah karena bisa dibekukan.
Ini cuma butuh saus cocolan ya. Nah, cocolannya saya pakai 2. Yang satu cuma saus sambal seperti ini aja. Yang satunya kita racik sendiri dari 3 sendok makan soy sauce atau kecap asin. Kita beri perasan jeruk lemon. Harusnya sih pakai jeruk nipis aja, nggak usah jeruk lemon, secukupnya. Lalu bawang putih yang diiris panjang-panjang 1 sendok teh. Jahe yang diiris panjang-panjang juga, dan ini cabai yang dipotong-potong. Lalu kita aduk-aduk. Nah, cukup seperti ini aja cocolannya. Dimsum isi sayuran versi vegetarian. Saya mau cobain dulu. Kita cocolin aja ke saus kecap asin. Gurih banget. Dan meskipun isinya sayuran, rasanya tuh gurih, enak karena ada jamurnya, bumbunya juga pas. Sayurannya juga masih crunchy. Kulit pangsitnya ini lembut dan kenyal. Ini makanan yang nggak bikin bersalah sih karena nggak digoreng ya. Nah, ini dimsum yang udah kita bekukan tadi, udah beku, udah beberapa jam di freezer. Kalau sudah beku kayak gini, nggak lengket kayak gini ya, supaya nggak makan tempat di freezer, kita bungkus aja. Diketok-ketokin dia nggak lengket sama sekali. Kita masukkan ke plastik satu porsi gitu, dan ini kita simpan di freezer, dia tahan selama 1 bulan. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye.